Halo Sobat Maya, welcome back to my YouTube channel, Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah, di weekend yang ceria ini kita ngobrolnya yang santai-santai aja ya. Kalau kita bicara tentang perencanaan keuangan, ada dana-dana yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum kita mulai berinvestasi. Salah satunya adalah dana darurat. Ibaratnya gini, kalau kapal berlayar itu harus ada skoci. Bisa nggak kapalnya berlayar tanpa skoci? Sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi kenapa harus ada skoci? Biar apa? Biar kalau amit-amit misalnya nih ya kapalnya itu karam, penumpangnya ini masih bisa selamat dengan menggunakan skoci. Nah, dana darurat tuh kurang lebih seperti itu Sobat Maya. Sebagai pengaman keuangan kita, kalau misalnya amit-amit terjadi hal-hal darurat yang nggak pernah kita duga sebelumnya. Dengan adanya dana darurat, kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, cash flow kita nggak akan terganggu. Cuma masih banyak banget orang yang belum memiliki dana darurat. Mikirnya tuh mau langsung investasi aja. Padahal kita juga bisa loh menyiapkan dana darurat itu sambil berinvestasi. Salah satu instrumennya adalah reksadana. Tapi tentu saja reksadananya itu bukanlah sembarang reksadana. Reksadana sendiri terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah reksadana pasar uang, lalu yang kedua adalah reksadana pendapatan tetap, dan yang ketiga adalah reksadana campuran, dan terakhir adalah reksadana saham. Masing-masing punya karakteristiknya sendiri. Nah, yang paling cocok untuk ditempatkan sebagai portofolio dana darurat adalah reksadana pasar uang. Karena karakteristik dari reksadana pasar uang adalah NAB-nya itu selalu naik terus dan juga resikonya itu relatif kecil. Sehingga cocok banget bagi yang mau investasi dalam jangka waktu pendek, tetapi tetap mendapatkan return yang lebih besar daripada kalau misalnya kita taruh di tabungan aja. Nah, kalau dari sisi return ataupun dari sisi resiko, ini udah oke ya. Tapi gimana dengan sisi likuiditasnya? Jangan-jangan pas mau cairin, malah susah, lama, dan berbelit-belit. Tenang, nggak perlu khawatir. Kita bisa memilih manajer investasi yang udah kredibel dan juga punya dana kelolaan yang besar. Kalau saya sendiri, saya taruh dananya itu di Sukor Invest Syariah Money Market Fund dan juga Sukor Invest Money Market Fund. Kedua reksadana tersebut bisa dibeli di platform Bibit. Bagi Sobat Maya yang belum tahu, Bibit ini adalah sebuah platform yang memungkinkan kita untuk berinvestasi di reksadana dengan mudah, cepat, dan tentunya aman. Bagi yang mau mencoba untuk berinvestasi di Bibit, dapat menggunakan kode referral saya ya, yaitu Sudarsan. Nantinya Sobat Maya akan mendapatkan Rp25.000 yang dapat digunakan untuk berinvestasi. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita melakukan investasi RDPU ataupun reksadana pasar uang di Bibit dan tiba-tiba perlu pakai dana darurat, dananya bisa cair dalam berapa hari? Nah, jadi di aplikasi Bibit ini proses pencairannya itu antara 2 hingga 7 hari kerja, tergantung likuiditas pasar dan dana kelolaan yang dikelola oleh manajer investasi tersebut. Kebetulan kemarin tuh saya ada keperluan untuk pakai duit saya, jadi saya coba untuk tarik dana saya yang ada di Bibit kurang lebih 50 juta. Kira-kira dananya itu akan cair dalam waktu berapa lama ya? Yuk langsung kita nonton aja video recordingnya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Bibit ya. Saat ini di porto saya ada 507 juta dengan returnnya itu 10,4 juta. Langsung aja kita buka portofolio yang ingin kita cairkan. Nah, di porto tabungan, itu uangnya saya alokasikan di reksadana pasar uang dan juga obligasi. Saya cairin aja yang di pasar uang ya. Nah, langsung kelihatan ya bahwa dana saya di sini ada 15,7 juta dengan keuntungan sebesar 600.000 atau sebesar 4,18%. Nah, untuk menjualnya tinggal klik di jual. Di sini kita bisa memilih ya, mau berapa unit yang kita mau jual. Nah, contohnya saya seluruh unit aja yang saya jual. Kalau Sobat Maya udah memutuskan, tinggal klik bagian jual. Lalu akan muncul preview dari reksadana yang akan kita jual. Untuk konfirmasi penjualan, tinggal masukkan PIN-nya. Dan proses penjualan pun selesai. Di sini muncul notification bahwa dana itu akan masuk ke dalam rekening penerima maksimal 3 hari kerja.
Udah cepet banget ya, padahal dulu tuh untuk pencairan reksadana itu butuh hingga waktu 7 hari kerja. Tapi sekarang udah jadi 3 hari kerja dan itu progresnya amazing banget. Selanjutnya kita tinggal melakukan hal yang sama dengan penjualan yang sebelumnya. Nah, tadi kan kita udah jual 15 juta ya. Ini saya mau jual lagi Sobat Maya di portofolionya dana darurat. Jadi kita tinggal pilih portofolionya dana darurat. Lalu Sobat Maya tinggal pilih nih alokasi portofolio mana yang ingin Sobat Maya jual. Kalau udah memutuskan, tinggal klik jual aja. Proses pencairan dananya gampang banget ya. Jadi saya sendiri melakukan pencairan reksadananya itu pada tanggal 27 Desember 2021 pukul sekitar 11 siang. Lalu uangnya masuk ke dalam rekening saya itu pada tanggal 28 Desember 2021. Jadi hanya butuh 1 hari kerja aja. Ini benar-benar proses yang cepat dan keren banget sih. Nah Sobat Maya, demikianlah video saya kali ini tentang pencairan dana di aplikasi Bibit. Jika masih terdapat pertanyaan seputar aplikasi Bibit, jangan ragu-ragu untuk menuliskan di kolom komentar ya. Sobat Maya sendiri sekarang udah punya dana darurat atau belum nih? Jangan saking semangatnya berinvestasi sampai melupakan dana darurat ini ya. Bagi Sobat Maya yang terhibur dengan adanya video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.